Kok kuku? Nih, bapak-bapak menang baik. Ya Allah, bapak-bapak ini yang di belakang sini toh. Sini semua loh Pak, biar kompak. Ulangi, biar ibu-ibu otaknya cerdas. Ya toh, biar konsentrasi. Siap konsentrasi? Yang kaku selonjoran. Ya, ini ada yel-yel. Sebenarnya yel-yel ini udah Ibu Bu Wiwin Nazatur dengan Nazaturnya punya yel-yel. Ya, yel-yel. Siapa kita? Nazatur. Siapa kita? Nazatur. Nazatur. Ini saya bikin sendiri aja. Nazatur, mantap. Nazatur, luar biasa. Jamaahnya. Salah. Nazatur, mantap. Nazatur, luar biasa. Gak. Oke, mantap, luar biasa. Ingat, oke, mantap, luar biasa. Nazatur, oke. Nazatur, mantap. Jamaahnya luar biasa. Oke. Siapa kita? Siapa kita? Nazatur. Nazatur, mantap. Nazatur, jamaahnya luar biasa. Nanti begitu. Walaupun nanti sama Bu Aisyah diganti terserah itu. Tapi kalau di sini oke, mantap, luar biasa. Siap ya? Dan siap di luar. Bapak-bapak ini rata-rata dari mana jamaahnya? Bekasi. Oh, tadi bilang ada dari Bandung. Selatan, Bekasi, Cikarang Selatan, Serang, Pasar Serang di sana. Ini ada yang orang Tambun ada nggak? Ada Tambun. Ini rata-rata orang mana? Bekasi, Jati Bening. Oh. Tapi semuanya pada sehat kan Bu? Alhamdulillah. Ini ada pantun ke pasar Tambun beli buah pir. Kagak lupa beli semangka. Saya doakan semua yang hadir semoga masuk surga. Amin. Ada dua ya. Kagak nyambung sana. Kagak nyambung mana? Nih ke pasar Tambun beli buah pir, ya toh? Tidak lupa membeli semangka. Saya doakan semua yang hadir semoga masuk surga. Masa nggak nyambung? Kagak nyambung Jack. Aduh, daripada saya dikomplain sama ahli pantun di sebelah kanan saya. Masya Allah, Bu Khotijah ini, tapi umur ibu akan berangkat ke Turki dan ke Mesir. Oh, Mesir. Mau ziarah ke Fir'aun. Ya, ziarah ke sana ya. Nah, yang ingin saya sampaikan,
nanti kalau ke Mesir, tapi Bu Win ngikut buatan ini? Gak ngikut? Mesir, Aqsa, Jordan. Oh gitu, kapan? Tanggal 25 insya Allah. 25-nya, 25 September? Iya, jamaah pulang saya berangkat. Oh gitu, ya gak apa-apa. Tapi yang penting nanti ada yang menemani Ibu Khadijah dan Ibu Aisyah. Itu Bu Aisyah saya lihat tuh bolak-balik ke Mesir nih. Enggak bosan kali kelihatannya. Luar biasa. Ya Allah, udah kayak apa namanya anak pantai. Sebabnya Kiai kepingin sebenarnya. Sebabnya Kiai kepingin ya. Entar, insya Allah. Itu mah kode. Saya itu Bu kalau ke Mekah Madinah alhamdulillah bolak-balik. Tapi kalau ke Mesir belum pernah. Kode, Boin. Saya nunggu Bu Wiwin ngajak saya. Tapi ntar aja lah, ya kan. Itu bisa dipikirkan Bu Wiwin. PR. Enggak, saya enggak terlalu pengen pernah. Yang penting saya berharap yang hadir jamaah ini nanti ke Mesirnya biar sehat walafiat. Amin. Waktu umroh juga sehat walafiat. Amin. Karena tujuan utamanya kita ini umroh, ya kan? Mesir ini adalah program andalan Buin, ya. Mesir ini, Buin ini bolak-balik ketemu si Fir'aun itu. Ketemu si Fir'aun. Makanya ini beliau Nazatul, saya Al-Fatoniyah. Tetapi saya seperti kakak beradik aja. Sama, ya kan kakak beradik. Kalau Al-Fatoniyah itu berdiri tahun 2012 dan bolak-balik juga sama. Tapi kalau ke Mesir sekali lagi saya belum pernah. Sekali lagi nunggu diajak Buin ini ke Mesir. Karena kalau jamaah saya itu pengennya umroh aja. Kalau jalan-jalan kemana-mana itu nggak pada pengennya pokoknya umroh aja Kiai katanya. Umroh karena apa? Ada yang pernah cerita yang lain. Kalau ke Mesir dulu, ke Turki dulu, nanti waktu umrohnya capek gitu. Mereka tapi itu pendapatnya orang, biarlah, nggak usah didengerin orang berpendapat. Tapi memang banyak beda. Kalau di Nazatul ini saya dengar ke Mesir ini pokoknya ya tadi oke, mantap, luar biasa. Iya. Ini yang nginep ya toh ada. Ibu sehat selalu ya. Kita mulai, kalau saya cerita nanti banyak, tapi yang pertama yang ingin saya sampaikan, semalam saya dapat telepon dari Mas Din. Ibu kenal Mas Din nggak? Pasti nggak kenal, Bung, itu tetangga saya. Mas Din itu telepon, Kiai, ya aduh Kiai saya lagi sakit nih Kiai. Saya lihat video call memang wajahnya lagi pucat, ya kan? Dia berangkat sama istrinya, sama bapak ibunya, bapak ibu mertua Mbah Japan dan Mbah Ya. Dan bapak-bapak ibu pasti nggak kenal, itu tetangga saya. Itu udah tua dua-duanya, udah tua. Nah Mas Din itu ceritanya mau dorong, tapi Mas Din dalam keadaan kelihatannya saya lihat nggak meyakinkan, capek, pucat. Kenapa? Dan ini keluar dari hidungnya darah, namanya mimisan. Ngomong mimisan aja panjang banget ya. Udah kayak gitu. Singkat cerita, kenapa Mas Din? Apa kata Mas Din? Aduh Kiai, saya gak biar makan katanya. Loh, emang kenapa? Ini perasaan, ya Allah, perasaan makan teh rasanya wangi semua. Ya gitu, wangi semua. Oh kok bisa? Iya. Dan terus Mbak Oriah, istrinya namanya Oriah. Nah Mbak Korea gimana Mas Din? Alhamdulillah Kiai, kalau Mbak Korea makannya enak. Enak. Karena dia makanya saya udah bilang kalau Mbak Korea itu sebelum berangkat dia pengen diajari sesuatu oleh saya. Saya bilang kalau di tanah suci itu ini ulap saudara-saudara. Ya kan? Ulap itu bahasa Inggris. Ya kan? Nih, saya ajarkan termasuk kepada ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, jangan
sekali-kali di tanah suci itu asal ngomong. Asal ngomong jangan. Karena apa? Ini membahayakan nih. Karena apa? Semalam itu Mas Tin saya nanya, sekarang berapa derajat Mas di sana? Kelihatan masih panas ya? Kata dia, iya masih panas Kiai, 50 derajat. Ibu tahu 50 derajat, 100 derajat itu air mendidih. Separuhnya berarti panas ini. Saya ngalamin pernah 55 derajat, pernah. Dan pernah ngalamin 3 derajat. Karena Arab Saudi itu ekstrim. Kalau dingin, dingin banget. Kalau panas, panas banget. Gak ada adem panas. Meriang berarti adem panas banget. Ya toh? Nah seperti itu. Dia katanya 50 derajat saya meriang mimisan. Waduh, gimana? Karena saya gak doyan makan Kiai. Kok bisa? Itu tadi masalah yang saya sampaikan. Karena Masjid ini ketika baru sampai Madinah, ketika dia mau makan ini, dia bilang, wangi ya makanannya? Wangi katanya. Jadi ketika itu sampai sekarang, semua makanan rasa wangi. Makan, kagak dia makan yang wangi. Beda dengan istrinya Mbak Oriah. Mbak Oriah saya ajarkan, Mbak, kalau di sana tuh ngadepin makanan apapun bentuk makanannya cuma ada 2 kata, enak dan enak sekali. Ingat, enak dan enak sekali. Kalau enggak lezat dan lezat sekali. Itu makanin lagi. Makanya Mbak Oriah di sana yang di kampungnya itu nggak doyan apa-apa. Dia makannya, ini cerita nyata nih, nggak saya bikin-bikin. Dia itu makannya cuma sayur, cuma apa, kayak daging sapi nggak doyan gitu. Di sana kata Masjid doyan apa-apa. Sekarang tuh makan baik, tuh Korea makan baik katanya, makan banyak dia. Padahal di sini nggak doyan makan, karena ada tadi ucapannya makanannya enak dan enak. Makanya Bu, Pak, sekali lagi kalau ngadepin apapun di sana makanan yang potongannya kayak apapun, jangan dikomentarin jelek, tapi komentarin yang enak-enak saja. Jamaah saya tuh dulu tukang warteg atau warteg. Nah, kalau orang Medan bilang warteg, karena di Medan kagak ada komputer, yang ada komputer. Ya toh, nih dia bilang begitu. Ya Allah, saya punya jamaah tahun berapa saya lupa, udah lama. Ini tukang punya warteg, namanya tukang warteg Bu. Jualannya itu kan dia udah biasa masak segala macam. Suatu saat ketika dia udah saya pesen, dia lupa. Ketika makan terasa dia bilang asin kali ya, gitu. Sampai pulang asin semuanya. Akhirnya dia pulang lemes begitu. Karena apa? Gak dia makan. Tuh, makanya Bu, ini ada yang jualan warteg. Jualan nasi warteg ada? Ada. Ini orang Jawa ada nggak? Coba orang Jawa ngaco. Jawa Barat juga berarti ya. Pokoknya Jawa lah ya. Ini nih, makanya sekarang yang pertama yang ingin saya sampaikan, di tanah suci ucapkan yang baik-baik saja. Macam lagu pula ini nih, kan? Yang baik-baik aja ucap, walaupun masalah makanan. Saya aja yang ngajarin begini aja, ya kan? Saya kan bolak-balik ke sana. Waktu haji, ditanya istri saya. Waktu haji, saya itu gak doyan makan. Ya kan, gak doyan makan. Kenapa? Ya itu tadi, padahal saya cuma batin loh. Makanya haji sama umroh beda makannya, itu dalam hati. Ya kan, kalau umroh kan kita makan apa baik ada. Kalau haji kan disediakan nasi bok, udah gitu aja. Saya batin ini makan ini aja gitu. Masya Allah, saya juga gak doyan Bu makanan. Makanya Bu, ini terutama yang kurus-kurus badannya ini pengen menggemukkan badan di sana. Insya Allah masalah makanan gak kurang. Dan ibu di sana kalau mau makan gak seperti makan kondangan. Kalau kondangan kita mau ngambil lagi malu, ya toh kita ngambil terus makan enak ya, mau ngambil lagi malu.
Ya toh, kalau di sana nggak usah malu. Tapi saya selalu pesan kepada semua jamaah-jamaah saya itu, setiap makan, wes kalau ngambil sedikit aja. Sekira-kiranya perut kita cukup segini udah. Kurang ngambil lagi, kurang lagi ngambil lagi. Jangan kadang-kadang matang-matang ini perutnya lapar, terus ngambil kemarau. Ngerti kemarau? What is the meaning kemarau? Apa nih kemarau teh apa? Rakus gitu, mampu seonjot. Wah, baru makan baru setengah dulu kemekaran. Jangan seperti itu, ya kan? Ada akhirnya makan setengah, itu buang nasi mubazir. Fahim tuh? Kompak, fahim tuh? Do you understand? Ini saya lihat banyak orang Inggrisnya. Waktu saya paham itu yang jawab Bu Aisyah, karena emang asli Arab tuh Bu Aisyah, Ibu Siti Aisyah. Masya Allah, ini diem baik. Waktu dia stand yes, berarti ini Inggris campur-campur ya Bu ya. Makanya udah, ibu-ibu yang pertama masalah makanan. Terus yang kedua, ini sebelum kita bahas tentang umroh ya. Yang kedua saya pesan, dulu pertama-tama saya berangkat umroh tahun 2012, saya ajak mak saya, ibu saya, terus ibu mertua saya. Ini Bu, ini kuncinya nih. Kuncinya, saya sengaja ajak ibu saya, Bulik, mbak saya malam-malam di depan Ka'bah, wabil khusus di Multazam tuh. Saya berdoa bertiga ini mengamini. Ya kan? Apa doa saya? Doa saya itu, ya Allah, sampaikanlah hamba ke sini berkali-kali ya Allah. Saya khusyuk betul. Mak saya, ibu mertua, boleh saya amin, amin gitu. Kan anaknya. Dia walaupun udah tua kan itu udah merasa kalau saya udah kesini paling mudah gitu kan. Saya berdoa begitu, saya ulangi, ya Allah, sampaikanlah hamba ke sini berkali-kali ya Allah. Itu ketiganya mengomong amin dengan khusyuk. Alhamdulillah Bu, sejak 2012 sampai sekarang setahun 2-3 kali. Begitu. Alhamdulillah, karena berkah ini tadi. Ya kan? 2-3 kali cuma yang kemasan belum. Ini nunggu buin. Ini kode keras itu sebenarnya ini Bang. Sawelan we. Paham Bu, paham? Berdoa ibu juga begitu. Ini ada yang bawa orang tua ada? Sama anak sama orang tua ada? Gak ada. Suami istri olehnya, suami istri. Suami istri marah. Suami istri? Nah, suami istri. Nah, suaminya berdoa, hati-hati doanya Pak. Jangan sampai ibu main amin baik. Misalnya Allahumma zidna zaujatan amin. Ya Allah tambahkanlah hamba istri amin. Main amin baik sampean. Ya kan? Karena apa? Di depan Ka'bah itu ya kan makbul doa kita. Yang punya utang berdoa di sana, tapi nggak usah kenceng-kenceng doanya, malu kita. Di depan Ka'bah, ya Allah, lunasi utang-utang hamba. Banyak kali utangnya, baru begitu sampainya, ya kan? Makanya doa pesan satu yang pertama tadi, komentar yang baik-baik, ucapan kita jangan sampai ucapan kebun binatang keluar. Mohon maaf, kebun binatang apapun jangan sampai keluar. Walaupun yang latah gimana Kiai? Kalau latah saya biasa latah. Stop di sana berdoa, ya Allah hilangkanlah latah hamba. Begitu. Pegang Ka'bah, ya kan? Kiswah Ka'bah pegang, ya Allah sambil nangis. Ya Allah saya malu, ya Allah selama ini saya punya penyakit latah diketawain orang baik. Gitu. Sembuhkanlah ya Allah. Minta ke Allah. Insya Allah ibu gak latah. Paham? Karena orang latah itu tergantung loh. Tergantung. Makanya kalau ada orang tuh Bu, kalau yang keluar dari hatinya itu yang baik-baik, itu orang baik. Dia kesandung cedek, astagfirullah, berarti dia bagus tuh. Sandung lagi, Allahu Akbar, bagus. Tapi kesandung cedek, keluar kebun binatang, pasti itu artinya juga seperti itu. Ya kan? Paham Bu? Paham?
Fahimtum? Ulangi. Yes. Ini udah muter-muter kepalanya. Ini saya dengar kelihatan udah ada yang konslet ini mah. Kenapa udah saya pindah masih berarti konslet ya. Paham ya Bu ya? Makanya itu pesan saya, berdoa di depan Ka'bah. Mumpung di sana pergunakan sebaik-baiknya. Dan ingat, sampai itu waktu di sana rubah posisi dimanapun Pak. Walaupun memang di sana itu Bu, Pak, sampai kalau pengen sholat di dekat sekitar Ka'bah, ya kan? Di sekitar Ka'bah, di area Ka'bah, sampai kalau bapak-bapak wajib pakai baju ihram. Pakai baju ihram yang pakai apa namanya? Baju ihram seperti orang umroh, ya kan? Kain ihram. Kalau ibu-ibu bebas, ibu-ibu mah enak. Ya kan, ibu-ibu yang penting pakai begini dan ya ibu-ibu itu bebas lah pokoknya. Kalau bapak-bapak harus pakai pakaian ihram, ya kan, pakai pakaian ihram, biar bisa sholat di depan Ka'bah dan biar bapak ibu itu biar gak jenuh, sholatnya ganti posisi. Sholat diawali dari depan multazam, ya kan, nanti geser, pokoknya satu kotak ini kan Ka'bah ini usahakan 3 gitu kan, nanti di sini 3, di sini 3, di sini 3, ngadepnya beda-beda biar ibu merasakan sholat ngadep kemana baik. Kalau di Bekasi sini kan ibu sholat ngadepnya ke sono doang, biar ibu bisa ngadep ngetan, ngalor, ngulon, ngidul, tapi tetap mustaqbil kiblati, gak ada mustaqbil ngileni. Ini madem ngulon mustaqbil ngileni, mustaqbil ngetani, nggak ada, ya kan? Paham ini, paham? Ibu insya Allah Bu, kalau seperti itu ibu gak jenuh sholat itu terus nanti saya pengen sholat di lantai 1 silahkan, lantai 2 silahkan, di rooftop silahkan, gitu. Pokoknya bikinlah ibu yang senang ibu, ya kan? Selama di sana banyakin sholat, karena kata Kanjeng Nabi, sholatun fi masjid hada, sekali sholat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, afdalu min sholati min alfi sholatin fima siwa illa fil Masjidil Haram. Sekali sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi. Nanti ibu ke Masjid Nabi dulu ya, di Mekah dulu. Oh, ini ini saya mengikuti sesuai dengan hadis saja ya. Sekali sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi, itu lebih utama daripada 1000 kali sholat di Bekasi. Coba bayangin. Illa fil Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Wa sholatun fil Masjidil Haram, sekali sholat di Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholatin fi ma siwa, itu lebih baik daripada 100.000 kali sholat di Tambun. Saudara-saudara, paham? Makanya di sana banyakin sholat, ojo turu bae. Nanti turu bae, tidur bae. Wah, mentang-mentang hotelnya enak, tidur, makan, udah saingan sama Mbak Surip bae. Bangun tidur, hati-hati. Kalau kayak Mbak Surip mati, nah emang Mbak Surip waktunya meninggal ya kan. Di sana jangan. Hotel hanya tempat transit doang. Makan, balik lagi ke masjid. Begitu Bu. Ya kan? Dan ingat, ibu-ibu ini kelihatannya masih banyak yang muda-muda. Yang muda masih berapa nih? Banyak ini. Ini ibu juga masih muda. Ini umur berapa Bu? 35. Ini masih muda ya? Berapa tahun? 25. Ada yang di bawah lagi? 17 tahun. Kecuali ini yang punya travel ini 17 tahun ini. Yang punya ya, ini sampean, saya pesan yang ketiga nih.
Ingat-ingat, mau catat silahkan. Sampai nggak catat ya. Yang penting diingat-ingat. Yang muda-muda, yang umur 25 tahun, 30. Ini deh, orang Arab itu senangnya orang Indonesia. Ini ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, yang udah pernah haji siapa? 1. Yang udah pernah umroh? 1, 2, 3. Yang lain belum ya? Nah, ini sampai ya, terutama ibu-ibu nih. Ibu-ibu kalau naik taksi jangan sendiri. Kalau sama suami berdua, yang naik suami dulu, jangan istri. Kenapa? Kalau dia taksinya nakal, istri naik duluan, langsung dibawa kabur, bojone sampai hilang katanya. Paham? Sampai naik dulu terus istri gitu, ya kan? Jangan sendirian. Emang di sana orang Arab katanya baik-baik, kata siapa? Ya kan? Bu, ibu, kalau di sana, ya kalau di Bekasi setannya ya setan Bekasi. Kalau di Arab setannya setan Arab. Artinya apa? Karena di sana amal ibadah itu pahalanya gede, setannya juga gede-gede. Paham ini? Maka sampai lu jangan main langsung naik taksi sendirian, bahaya. Karena apa? Orang Indonesia, orang Arab itu kalau lihat orang Indonesia seneng dia, seneng. Ya Allah, apalagi terus cantik. Saya pernah umroh sama jamaah, saya berdua, katanya tolong dianterin saya ke mall, kita mau belanja, saya anterin lagi, saya anterin. Ini kebetulan ini cantik, dua-duanya cantik. Saya jalan, apa katanya waktu itu tahun berapa? Zamannya Syahrini masih perawan. 2019. Waktu masih perawan dia, sekarang udah punya anak dia. Syahrini masih. Dia apa katanya? Emang cantik dia. Lagi jalan tuh, Syahrini. Di sana itu kalau ada perempuan yang agak cantik, panggilannya Syahrini. Karena waktu itu kalau Syahrini kalau lagi berangkat haji atau umroh itu, kalau umroh dia itu tebar pesona, ya kan dulu. Sekarang udah mulai tua dia, ya kan. Paham ya? Ini jadi sampai ibu pesan saya masalah makan. Yang kedua berdoa tadi ya sekitar Mekah. Waktu di Raudhah juga begitu. Di Raudhah mumpung karena Raudhah itu sekali-kalinya Bu. Ibu-ibu bapak-bapak cuma dapat sekali di Raudhah itu, ya kan? Harus pakai tasreh. Makanya ibu waktu di Raudhah pergunakan semaksimal mungkin, ya kan? Ibu bapak-bapak biar cepet gak diusir manggonnya tempatnya jangan paling depan, tapi agak ke belakang. Ke belakang agak ini makam Nabi, ya kan? Di makam Nabi itu agak ke sini sampai gak diusir-usir. Gak diusir-usir. Tapi kalau sampai dekat apa namanya? Ini nih itu tuh mihrabnya Kanjeng Nabi, itu sebentar lagi langsung diusir Bapak. Itu caranya biar agak lama di Raudhah. Ibu telepon aja berapa kali sholat bisa gitu. Saya aja sampai kadang-kadang capek terus sholat, apalagi banyak sholat. Dan kalau ibu bapak-bapak langsung ke depan, sepet langsung askar di situ langsung diusir sampai ruh gitu. Paham ya Pak ya? Kalau ibu itu sama kayak gitu, ya paham ya? Ini kalau saya ceritain banyak lah. Yang terakhir ini berkenaan dengan umroh ya. Jangan ada perasaan sombong di sana. Walaupun sedikit pun jangan sombong. Saya punya jamaah ya kayak tadi. Dia bilang ya, ini padahal udah tua. Dia udah tua. Dia bilang Bapak kuat kan? Insya Allah Kiai saya mah kuat. Saya muterin lapangan dekat rumah Kiai aja saya kuat katanya. Bolak-balik setiap hari Sabtu saya jalan-jalan katanya. Dia ada perasaan sombong di situ. Diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Istrinya hilang. Dia nyari-nyari istrinya dari subuh. Nih, saya waktu subuh kan saya selalu jamaah itu selalu saya awasi. Saya selalu awasi. Saya kira masih di masjid mungkin. Ya masih di masjid. Ini satu keluarga, suami, bapaknya, istrinya sama anaknya. Ini masih di masjid. Mas ini bapak ini kemana ya? Masih di masjid kali Kiai. Udah, saya ke hotel. Ya kita lagi ke kamar, lama dia. Mungkin langsung sampai duka kali ya. Habis itu saya udah punya prasangka dia kalau udah makan, terus balik lagi ke masjid lagi gitu.
Sampai duhur, waktu duhur kagak ada juga. Waktu duhur, loh, Pak ini kemana? Pak Fulan nih. Gak perlu lihat ya, wah kemana lagi? Mana gak bawa HP, udah tua kan? Saya pusing nih. Kemana? Akhirnya jam 3 baru pulang. Dari subuh sampai jam 3 ngapain nyari istrinya? Gara-gara dia sombong, ada perasaan sombong, saya kuat muterin lapangan di sana oleh Allah dipuji, muterin Masjid Nabawi dari pagi sampai jam 3 tadi. Ya Allah, kakinya ini sampai buka-buka, sampai lecet-lecet. Pulang sambil nangis, dia pulang. Ya oke. Ini pakai bahasa Jawa, orang Jawa. Ibunya hilang, ya Allah, gimana? Ibunya ini kagak bisa bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris, apalagi bahasa Arab. Bahasa yang saya kagak bisa baca tulis, kagak bisa. Coba bayangin, makanya suaminya stres. Ya Allah, gimana nih istri saya hilang? Bahasa Indonesia kagak bisa ngomongnya. Singkat cerita, ini anaknya udah Mas. Kenapa dari tadi gak ngomong? Gak pulang duluan, ngomong kek. Saya udah omelin juga. Karena saya lihat bapaknya udah capek banget, anaknya nangis baik. Udah, gak usah nangis. Saya ajak itu anaknya. Udah, kita sekarang sholat hajat. Minta ke Allah. Nih, Siti Mas, sholat aja kita sholat. Saya nyimamin. Dan dia kan gak bisa kiai sholat. Anaknya emang kayak begitu, gak bisa. Ya udah, kita sholat ngikutin saya aja. Ya, walaupun sebenarnya kalau sholat hajat itu sendiri-sendiri. Tapi ini karena dia gak bisa, saya suruh aja ikutin saya. Soal sunat hajat ini, saya pengen ketemu sama ibunya si ibu ini. Saya berdoa terus selesai, udah Mas, sampai dari sono, saya dari sini, kita jalan. Baru ke berapa langkah, saya nengok, itu Mas, ibumu, gitu. Ibunya lagi tengok. Kata anaknya, Kiai ini tempat udah saya putar-putar bolak-balik padahal. Nggak kelihatan. Makanya kalau ada suami hilang, makanya Pak, kalau istri hilang, jangan sampai mengandalkan otak sampean. Tapi sholat hajat, apalagi di Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi mungkin masih bisa ngelacak kecuali di dalam loh ya. Tapi kalau di Masjidil Haram, ya Allah, ya kalau ke arah sono malah sono, apa nggak pusing dia? Kita nyari sampai segitu banyaknya orang. Makanya jangan ngambil nih ID card, jangan sampai ditinggal. ID card selalu dibawa, ya kan? Saya nanti kalau hilang, misalnya hilang, langsung unjukin ID card kepada askar atau apa, pasti diunjukin, gitu doang. Gak usah pakai bahasa Arab, unjukin aja, langsung dia. Paham? Ini saya cerita-cerita, kalau bisa cerita buahnya. Sekarang menginjak ke umroh, manasiknya. Manasik singkat pada kali Mas Imam. Nih manasik ya, umroh sama haji itu cuma beda tipis. Makanya dibilang umroh itu haji kecil, ya dong, haji kecil. Nah, haji sama umroh sama tuh, syaratnya Islam balik akil tuh sama toh, baca tuh. Podo syaratnya, rukunnya yang beda. Rukunnya, nih lihat rukunnya. Bedanya cuma hukum di Arafah. Tawa ihram sama ihram. Hukumnya tak ayat orono, ya kan? Terus tawaf ifadah di tawaf umroh, sa'i, cukur, tertib sama. Yang membedakan haji sama umroh cuma satu, yaitu kagak pakai wukuf kalau umroh. Walaupun ibu nanti diajak ke area wukuf, nanti kita ke sana ke Jabal Rahmah, ya kan, ke Musdalifah, ke Mina. Nanti cuma naik bis gitu doang, kagak wukuf. Kalau saya wukuf boleh gak Kiai? Ditinggal nanti sampean. Sama bis ditinggal. Paham? Sama toh rukunnya sama, bedanya wukuf. Saya wajibnya. Ini saya nggak, kalau saya bahas haji kelamaan Bu. Saya biasanya kalau ngasih manasik haji itu seharian. Dari pagi sampai asar itu untuk haji. Karena ini umroh singkat padat aja. Ini haji nggak perlu saya bahas. Semoga ibu-ibu semua yang hadir di sini
bisa pergi haji, insya Allah. Insya Allah ya, insya Allah. Walaupun ini yang udah daftar antrian haji udah ada belum? Udah berangkatan berapa Bu? 2003 masih sebentar lagi, 5 tahun lagi, insya Allah. Tapi yang belum daftar, sekarang daftar nih, nunggu 30 tahun. Yang umurnya 50 tahun, hati-hati. Wallahu a'lam bishawab pokoknya mah. Yang 50 tahun tambah 30 80 tahun. Masya Allah. Nggak tahu itu mah masih apa enggak masalah begitu, ya kan? Makanya saya nggak bahas masalah haji ya, karena ini manasik umroh. Nih, saya akan bahas rukun-rukun umroh. Rukun-rukun umroh. Sebenarnya nanti ibu ini dapat umroh berapa kali? 2 kali. Pertama, mikotnya dari Jeddah pastinya, karena ini Mekah ya. Dari Yalamlam di pesawat, ya kan? Nanti ibu-ibu, bapak-bapak terutama jangan lupa nanti kain ihramnya jangan dimasukkan ke koper, tapi ditaruh di apa namanya koper kabin, ya, koper yang kecil. Ini dapat 2 koper kan? Nah, ya, itu dari bawah situ aja. Wah, koper kabin saya mau saya taruh di bagasi, ya berarti sampai taruh di tas. Intinya bapak-bapak jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan kain ihramnya. Sebabnya sepakat ulama di Yalamlam itu harus, walaupun ada sebagian ulama kita ngambil mikot di Jeddah nggak apa-apa, tapi kita ngambil keputusan yang jumhur ulamanya. Paham? Kalau ibu-ibu mau bebas, santai, pakai pakaian ini, yang penting nanti ada yang diharamkan ketika lagi berihram. Bapak-bapak ini loh, jangan sampai nggak bawa kain ihram. Paham? Jeddah yang pertama nanti ngambil mikot di Jeddah, yang kedua nanti ngambil mikot di Jirona. Di Jirona ya Bu Baisa ya, di Jirona. Dan nanti mumpung di sana, sampean kalau pengen ngambil umroh lagi, pengen batalin pertama mungkin waktu di Jirona, batalin bapak atau ibu, dan nanti pengen bapak mau saya batalin, ingat yang dibatalin itu udah meninggal. Kalau nggak udah meninggal, sakit yang kira-kira nggak ada obatnya, yang udah kira-kira itu kesembuhannya tinggal berapa 5% atau berapa itu, udah mau mati kira-kira begitu, ya kan? Nah kalau kayak gitu bisa dibatalin, paham? Nah ibu nanti 3 dibatalin. Nah rukun pertama, rukun ini cepet-cepetan sampai paham, kalau nggak paham nanti ditanyakan. Yang pertama yakni berniat sekaligus berihram. Tuh, berihram itu sebenarnya niat. Bagaimana niatnya? Labbaik Allahumma umratan. Itu aja. Coba bareng-bareng. Labbaik Allahumma umratan. Nah, itu yang pendek. Ibu pengen panjang apa yang pendek? Kalau yang panjang, jangan pikirannya kemana-mana ini. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku gak hafal, tenang Bu. Umroh itu ada yang bimbing. Sampai gak usah stres duluan. Karena ada jamaah saya stres, Kiai, saya gak jadi berangkat umroh Kiai. Kenapa? Saya belum hafal. Ini dia kan dikasih buku ini panduan nih. Dia baca pengen dihafalin semuanya. Mana udah tua, saya aja gak hafal apalagi situ. Ya kan? Paham? Gak perlu apa nanti, tenang aja. Ada yang bimbing, mutawif atau pembimbingnya. Nawaitul umrata, ibu pasti ikut. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu niatnya. Dan niat itu harus dalam keadaan sudah berihram. Alhamdulillah, Pak Imam memang luar biasa. Dia tahu apa yang aku mau. Dari tadi saya belum minum loh ya. Angel. Saya tak minum dulu ya Bu ya.
Sambil minum ayo kita selawatan. Sallallahu alaihi Udah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kan ada pesawat tuh, udah niat. Nawaitul umrota wa amratu biha lillahi ta'ala. Kalau enggak labbaik Allahumma umrotan. Kalau di pesawat kagak ada yang bimbing. Kenapa kagak ada yang bimbing? Karena jamaah itu beda-beda kursi. Ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di tengah. Kagak, karena tergantung waktu pesenannya itu tiket. Makanya ibu harus hafal. Dari sekarang itu kan ada buku panduan ini, nanti baca. Wah, saya nggak pakai bahasa Arab, boleh nggak Kiai? Boleh. Saya berniat, ya kan, saya berniat umroh dan berihram lillahi ta'ala, gitu. Udah begitu aja. Karena berihram kan dengan berihram lillahi ta'ala udah cukup. Nawaitu saya berniat, nawaitu umroh, saya berniat umroh, wa ahramtu biha, dan aku mengharamkan segala sesuatu dengan sebab umroh tadi, ya kan, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Udah sah. Kalau enggak nanti dibuka halaman berapa nanti cari sendiri. Ya Bu ya, Pak ya, paham? Udah sampai turun. Ini saya ceritain umroh nih. Nanti turun di Jeddah. Di Jeddah langsung naik bus langsung ke Mekah. Ya, ke Mekah, masuk hotel, ya kan, kita kadang makan dulu sebelum kita berumroh yang pertama, ya kan. Nanti tawaf, ya kan, jalannya begitu, tawaf, ikutin aja pembimbing. Tawaf berapa kali? 7 kali. Diawali dari Hajar Aswad. Bukan Hajar Samwat loh. Hajar Hajar Samwat tuh, Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya kasih contoh. Ya, nanti urutannya begitu. Tawaf 7 kali, terus nanti sholat di belakang makam Ibrahim, terus minum air zam-zam, sa'i bolak-balik 7 kali, dimulai dari sofa ke Marwah, balik, ini hitung 1, Marwah ke sofa hitung 2, gitu, bolak-balik, ya, 7 kali. Habis itu tahalul, setelah tahalul selesai. Itu umrah pertama, kan gampang. Niat berihram, tawaf, sa'i, tahalul, bebas. Nah, sekarang saya berikan satu persatu. Pertama, berihram. Berihram itu harus pakai pakaian ihram. Laki-laki nih hanya memakai 2 helai kain ihram. Satu disarungkan, yang kedua diselendangkan. Ya gitu aja. Terus jadi gak boleh pakai pakaian berjahit. Termasuk bapak-bapak gak boleh pakai celana dalam. Hati-hati. Oh, kalau yang nggak pernah biasa, memakai, yang nggak pernah pakai celana dalam, jadi berlitung ngomongnya. Itu ribet, ya kan? Waduh, gimana? Ada yang bilang, Kiai, gimana yang perasaan nggak enak? Ya emang nggak enak. Kalau saya biasa nggak pakai celana dalam. Karena saya dari kecil di pesantren, Bu, di pesantren. Iya, kalau sekarang mah dulu maksudnya, makanya biasa, ya kan, nggak pakai celana biasa. Kalau yang nggak biasa, aduh, kepriwe gitu. Makanya ada cara-caranya, karena sampai nggak boleh pakai celana dalam, makanya harus aman. Jangan sampai kagak aman waktu ngongkong. Paham ini, paham. Nah, makanya sekarang langsung saya ajarkan pakai pakaian ihram. Langsung cepat nih, karena waktunya itu terbatas cepat kali nih. Ya, nih ada beberapa cara pakai pakaian ihram teh. Ya toh. Silau ya di situ. Ini matikan aja dulu.
Ini nggak bisa dimatikan? Matikan aja dulu. Sementara. Ini loh. Siap. Berat. Nah, udah dulu, ya kan? Liatin bapak-bapak, bapak-bapak liatin. Kalau ibu-ibu nyantai baik, ya kan? Nih, ini cara pertama. Ada beberapa cara. Yang ini biasa saya pakai nih, ya kan? Ini di apa namanya lurusin tek nih. Nah, begini, ya toh, lurusin. Habis itu nih Pak, gerakan apa? Set. Ini, sini. Tek. Nah ini di belakangin, di belakangin. Ini, nah ini belakang. Set, langsung. Nah ini nanti, ini walaupun ngongkong nggak kelihatan. Kalau salah tadi ngongkong pasti, ya kan? Makanya di sini tuh Pak, Bu, ini lebih kuat lagi dikasih sabuk. Ini nih sabuk, ya kan? Kayaknya Sabuk ini muter ya. kuat banget, ya. Balik. Nggak pernah pakai sabuk. Saya nggak pernah pakai sabuk karena udah kuat. Walaupun ditarik kayak apa mah, kuat. Kalau yang nggak biasa sabuk, ini pasti nggak kuat kan? Nah, intinya nanti pakai sabuk aja. Kalau saya nggak pernah pakai sabuk, ya kan? Ini kuat Bu. Lah ini ibu-ibu, mohon maaf, ibu-ibu yang pakai suami sampai, yang bawa suami, nanti suaminya kan begini, ibu-ibu bisa pegangan ini, gitu loh, pegang buntut yang benar. Ya, ini ya, paham? Jangan salah Bun. Udah ini cukup Bu, enak, ini kuat nih, kuat. Ditarik makin kuat ini mah, dan ini nggak akan bergerak. Saya nggak pernah pakai sabuk, ya kan? Makanya kalau dia itu kenapa bisa cepat begitu? Ya karena udah biasa, ya kan? Ada juga cara yang habis itu ada cara yang nih banyak lah, nih tapi bergagah. What is the meaning bergagah? Katanya begini, ya kan? Biar apa? Nih, begini, ini taruh sini. Sama kayak tadi. Nah, ini kenapa tujuannya bergagah? Gitu. Kenapa nih? Kalau jalan biar langkah. Sebabnya kalau ibu, bapak nih, misalnya mohon maaf ya. Misalnya begini, kayak pakai begini nih. Misalnya begini nggak bergagah, nggak ngangkat. Bapak jalannya sempit. Itu paham? Makanya tadi harus pakainya tadi agak bergagah. Biar kita, nanti bisa jatuh. Kalau kata Betawi berkangkang. Iya, bergagah itu mengkangkang. Angkang. Pokoknya saya kenalnya cuma bergagah. Itu bahasa Jawa Timur. Pokoknya begitu loh. Kalau ini jadi kayak Putri Solo jalannya, ya kan? Ini cara kedua, dan ini banyak dipakai karena yang tadi agak ribet. Ya kan ini seperti pakai samping aja, ya kan? Cara yang ketiga nanti terserah sampai mau cara. Kalau sampai berangkat sama Kayaknya lebih kuat atau dipakai buntut. buntut ya, ya tergantung. Ada juga yang begini, ini panjang banget ya, kayak romnya nih. Set, nih, ya kan? Ini Bu, Pak, ini seperti panjangin, set nih. Ini diginiin, set, terus gini, set. Ini yang penting depannya tebel aja. Kalau nggak tebel itu bahasa Inggrisnya ngejendol. Udah kan? Makanya ini juga aman, tuh, aman Pak, tuh. Ini yang cara ketiga nih, ya kan? Cara ketiga Pak, lihat, nih, set, ini segini aja, segini, ya kan? Set, ini biar tebel Pak. Nah, terus ini diginiin, segini. Nah, terus diginiin, set. Tapi ini nggak ada buntut.
buntutnya, nggak ada buntut. Ini juga kuat ini kuat, udah kayak sarung tuh. Paham? Terserah Bapak mau pilih yang mana. Nanti bantu membantu, nggak harus sendirian. Terserah nanti sama temennya. Saya pakai cara yang pertama, silahkan. Umroh yang kedua pakai cara yang kedua, silahkan. Dicoba semuanya. Paham ini? Nah, wes. Kalau yang atas itu bebas, ya toh? Atas itu bebas. Bukan sultan itu bebas ya. Ya, atas. Ini usahakan yang nazaturnya taruh di bawah biar kelihatan, jangan kebalik, ya kan? Nih, kalau di atas, Pak, nih, ini kan begini, sampai kedinginan begini nggak apa-apa, ya tak? Kedinginan nggak apa-apa begini. Nah, ini kalau ini taruh sini, ingat nih, taruh di sini, nih, Pak. Ini kalau pakai sabuk lebih kuat, sabuk. Nah, yang sini udah. Pahamin satunya di sini, satu sini. Paham? Dan nanti kalau pas tawaf ini ditaruh di sini. Nih, Di bawah ini kelek. dibuka. Sebelah kanan dibuka. Kalau lagi tawaf, ya kan? Ini set. Nah, ini tali di sini. Digini apa? Ini tawaf jalan. Paham? Ada juga yang pakai sabuk. Pokoknya saya kasih banyak cara deh. Ini Pak Imam. Ya kan ini kan udah pakai begini. Ini yang cara ketiga. Udah. Ini caranya. Sabukin Pak Imam. Tangannya dikeluarin. Nah, sabukin. Di depan. Dari luar Pak. Dari luar Pak. Jangan di dalam Pak. Di luar Pak. Ya kan? Sabuknya ben Ini ketok. kalau ini udah kayak band apa ya? Ya. Atas. Atas. Pak Imam bingung banget sih ya. Ya gedean ayah badannya ribet dia. Ya atas nih ya. Ini atas. Pas pinggang Pak. Atasnya pas pinggang. Ya kan? Begini, disabukin dua-duanya. Ini kurang coba. Kencengin coba. Ya kan? Kalau ini yang biasa dipakai udah perlu kayak pendekar. Ya kan? Lah nanti ketika bapak mau tawaf, ini tinggal keluarin. Set. Ya kan? Banyak cara. Ya kan? Jangan begitu Pak, enak Pak, nggak ribet, nggak Nah, gitu. kayak tadi kalau ini nanti waktu sholat habis selesai tawaf, ini hanya waktu tawaf doang. Dan ini kan nggak pakai baju ya, nggak usah pakai baju. Ini nggak boleh pakai baju karena ini harus nggak pakai pakaian. Ini habis tawaf langsung dimasukin lagi, udah masukin, sejalan lagi. Dan laki-laki udah kayak pendekar lagi. Paham nih? Jalan santai. Paham? Ya. Ini pakai pakaian ihram. Dah, ini ada yang nggak jelas? Dah, ini tapi saya jelasin dulu dah, karena ini tanggung jawab saya nih. Kalau nggak saya jelasin nanti, nah wes, ini ambil semua. Ini udah bisa ya pakai ihram ya Pak? Kalau nggak bisa, nanti sama temennya. Ya, kalau nggak bisa lagi, telepon saya. Udah ya, dah. Nah, ini pakai pakaian ihram. Yang pertama, laki-laki gak boleh pakai pakaian berjahit. Jadi harus pakai pakaian cuma dua hal yang kayak ihram tadi. Yang kedua, laki-laki gak boleh pakai peci. Gak boleh tutup kepala, gak boleh. Ya. Selama berihram. Selama berihram. Berihram itu artinya apa? Apapun yang diharamkan kayak takbiratul ihram. Takbiratul ihram sebelum kita takbiratul ihram boleh makan, boleh minum, boleh ketawa hahaha ini, ya toh. Tapi kalau udah Allahu Akbar, boleh makan nggak? Boleh minum nggak? Ketawa hahaha ini boleh nggak? Nggak boleh. Kalau ibu bapak udah pakai ihram tapi belum niat, masih boleh apa aja. Masih pakai celana dalam juga boleh. Tapi kalau udah nawaitul umrata wa ahramtu biha
lillahi ta'ala, semua keharaman itu wajib berlaku. Ya, wajib Bapak taati. Apa keharamannya? Satu, bagi laki-laki dulu, kagak boleh pakai penjahit. Kedua, gak boleh pakai topi. Yang ketiga, gak boleh pakai sendal yang menutupi jari-jari kaki ini. Sama apa nih? Mata kaki. Tungkak, apa tungkaknya? Tumit. Tumit. Gak boleh pakai tumit. Intinya sampai waktu pakai pakaian ihram, bapak-bapak lagi berihram gak boleh pakai sepatu. Gak boleh pakai sepatu. Makanya Pak, ini ibu ya. Makanya Pak, sampean nanti di sana pakai sendal jepit baik aman. Saya setiap berangkat umroh selalu pakai sendal jepit. Dua, satu untuk saya pakai waktu berangkat. Padahal sendal jepit aja. Ya kan, gak usah pakai sepatu necis kayak gitu kayak orang mau kondangan baik. Ya kan? Udah. Terus yang kedua, satu saya taruh di koper, suatu saat jaga-jaga kalau hilang. Tapi ingat, kalau ibu bapak nggak apa-apa saya hilang terus, yakin. Saya pernah coba Pak. Jaga Udahlah, kata-kata. biarin kalau hilang tinggal Lagi. sedekah. Itu saya beli sampai 7 kali sudah. Makanya kan jaga kata-kata. Saya kenapa ingat kata-kata tadi? Saya kan ya taruh di situ nggak apa-apa, nanti kalau hilang jadi dipakai orang juga. Setelah saya pikir-pikir memang betul pikiran begitu, nanti dipakai orang. Kan jalan itu di masjid itu kalau dipakai orang, karena kebanyakan itu akan dibuang di tempat sampah. Akhirnya saya hati-hati, saya pakai tas sendal, saya bawa aja kemana-mana. Saya beli kan 10 real harganya, lumayan. 45.000, sekarang 4.500, 4.300, 4.500, 1 realnya, ya kan? Makanya pakai sendal aja, sendal jepit, paham? Itu kalau ibu-ibu yang nggak boleh, ibu-ibu nih seluruh tubuhnya harus tertutup, yang nggak diperbolehkan. Wajah ini nggak boleh pakai cadar, Telapak tangan. nggak boleh ditutupin, nggak boleh pakai masker kecuali pas lagi corona. Waktu corona, Mister Corona udah pulang kan? Udah. Udah pulang. Corona udah nggak ada, udah bebas sekarang. Kalau dulu nih, saya waktu dibuka pertama umroh saya berangkat. Habis itu saya udah kangen banget 2 tahun. 2020 saya pulang, baru nyampe rumah seminggu kemudian ditutup. 2020. 2021 kagak ada umroh. 2020 ini kan awal-awal Februari itu, waktu itu ditutup dah. Kagak ada haji 2020. 2021 kagak ada haji. 2 tahun kagak ada haji waktu itu kan. Umroh harus saya udah kangen banget. Waktu dibuka saya langsung berangkat. Waktu itu ya Allah ada banyak protokoler. Harus di sini 2 hari, harus dicoblos ini bolak-balik. Apa namanya? Disuhep. Masya Allah. Pokoknya pakai gelang biru segala macam. Pertama itu sebelum pertama saya, makanya waktu datang ke sana pertama umroh itu 2022 belum ada orang dalam hati. Ini jangan-jangan belum dibuka kali ya, sapinya itu loh Pak. Ya Allah, gak ada orang, hanya bis. Saya masuk, habis itu di dalam gak boleh keluar. Kalau sampai keluar itu gak pakai masker waktu itu pertama, itu kena denda berapa? Kena dendanya. Kalau nggak salah kemarin itu denda 1.000 real. Coba bayangkan, ada kita nggak berani terus. Ini kalau saya cerita kepanjangan. Ini apa namanya? Ihram. Bagi kalian ihram udah tahu ya. Ibu-ibu semuanya nggak boleh wajah tertutup. Nggak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai masker. Ketika berihram seperti ini, kelihatan wajahnya. Terus telapak tangannya harus dilihatin. Ya gitu, makanya pakai kayak gitu. Apa namanya? Pakai kaos tangan. Nah, kayak Bu Haji tuh, ya kan Bu Haji Asia tuh. Aisyah Asia coba. Kalau Asia siapa Asia? Asia siapa? Istrinya Fir'aun. Asia itu Bu Aisyah, ibu kita Ummul Mukminin. Ibu Haji Aisyah kan gitu, kayak gitu pakaian.
Nanti pakai ihram begitu, jangan pakai mukena, kayak gitu loh. Ya paham? Karena ini nggak boleh tertutup, wajah nggak boleh tertutup. Paham nih, paham? Udah, ini perempuan seperti itu, laki-laki itu tadi. Laki-laki nggak boleh pakai pakaian berjahit, nggak boleh pakai peci, nggak boleh pakai sendal yang menutupi tumit sama ini. Sekarang yang diharamkan dua-duanya. Jadi haramkan dua-duanya. Satu, ini saya nggak melihat. Oh ini udah ada nih ya. Udah set, udah pakai kaos kaki. Bagi wanita itu pakai sarung tangan, tidak pakai kaos kaki. Ini salah nih, ini salah nih. Jangan ini salah, jangan tidak pakai kaos kaki ini salah. Ya harusnya Laki-laki. bener-bener tidak pakai kaos, bener. Tidak Larangan kan? memakai. Kan larangan. Kan itu larangan. Ya. Iya, larangan. Berarti harusnya Memakai. Ya betul. bagi wanita. Ya betul ya. Ini semuanya tertutup deh. Iya, Tertutup, nggak boleh. larangan. Apa tadi? Yang ini harus terbuka sama wajah. Larangan beri laki-laki perempuan wangi-wangian. Pakai wangi-wangian apapun. Bedak ini wangi, nggak boleh. Lipstick nggak boleh. Apa? Apa ini nih? Deodoran ketekan. Ketekan. Nggak boleh. Waktu berihram nggak boleh. Pakai cuci sabun nggak boleh. Pakai wangi-wangian. Pakai sampo nggak boleh. Kalau lagi ihram. Tapi sebelum berihram, nih makanya sebelum berihram mandi yang bersih, pakai wangi-wangian, pakai deodoran, pakai segala macam nggak apa-apa. Sebelum niat, paham ini? Sebelum niat, kalau udah niat nggak boleh pakai sabun, nggak boleh pakai sampo. Nih, misalnya sampai nyampe mau hotel pengen mandi dulu, beras semua nggak boleh. Ya kan jangan pakai sabun. Wangi pokoknya wangi-wangi nggak boleh. Nanti kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Yang kedua nggak boleh potong kuku, mencukur, mencabut kuku. Ya kan? Mencabut, mencukur Bulu badan. bulu badan. Maksudnya rambut, kuku. Kuku ini kan dipotong nggak boleh. Atau ada juga gini bu, digigit-gigit deh. Itu nggak boleh, ya kan? Selama kuku. Gimana kalau kesandung nih? Kalau kesandung darurat nggak apa-apa. Sampai cabut, nggak apa-apa. Kalau itu darurat, paham? Ya kan? Selanjutnya nggak boleh mencukur, mencabut rambut dan bulu. Karena ada bedanya rambut dan bulu. Apa bedanya rambut sama bulu? Kalau rambut itu tebal, kalau bulu Dan pendek-pendek. ya, rambut kepala nggak boleh. Terus sampai kumis nih, bapak-bapak cabutin kumis nggak boleh. Terus bulu hidung cabutin, nggak boleh, ya kan? Bulu, terus apa nih? Ya kan di sini kan cabutin, pokoknya bulu dada nggak boleh, dan bulu-bulu yang lain. Gak boleh sampean cabut, cukur, gak boleh, potong gak boleh. Jadi mencabut, memotong, mencukur, apa bedanya? Kalau motong itu separuh, kalau mencukur semuanya, gitu. Makanya Pak, Ibu-ibu, sebelum ihram ini silahkan dicukurin semuanya. Dicukurin semua sebelum berihram. Terutama rambut yang sembunyi itu dicukur Bu. Halo? Ya. Sadar lagi. Bapak cukur itu, cukur biar bersih. Cukur di sana, jangan di sini. Niatin di kamar mandi, tapi nanti jangan lupa taruh di sampah buntel. Itu bukan rambut lo ya, bukan rambut. Yang rambut yang dalam-dalam itu loh. Itu diprotosin baik. Niat buang wes pokoknya penyakit di situ deh, paham nih? Dan nanti berihram nggak boleh semuanya mencukur, nggak boleh mencabut, memotong, mencukur nggak boleh. Terus apalagi memburu binatang di sana, terutama binatang buruan, kambing segala macam di sana nggak boleh. Meminang wanita nggak boleh. Sampai bapak-bapak nih, ada perempuan di sana cakep terus sampai pinang nggak boleh, haram. Sampean bisa kena dam, ya kan? Meminang itu ngelamar, ya tau nggak boleh. Terus bercumbu, apalagi hubungan badan. Kalau hubungan badan ini otomatis umurnya sampai batal, wajib bayar dam, menyembelih jamnya itu seekor onta. Tuh.
onta. Kalau hubungan badan, ya kan, di samping hajinya batal, umrohnya batal, wajib kifaratnya itu bayar dam-damnya itu menyembelih seekor onta. Berapa harganya onta? Kurang lebih 50 juta. Itu onta yang kecil aja. Berarti lebih mahal ontanya daripada umrohnya. Nah, makanya hati-hati. Bertumbuh. Ini suami istri waktu di base, ya kan? Di base itu sampean jangan iseng-iseng. Ya kan, istrinya diisengin, nggak boleh. Istri juga begitu, suaminya diisengin, nggak boleh. Oh, ini istri-istriku sendiri. Ini suami-suamiku sendiri, walaupun suami-suamimu sendiri. Istri-istrimu sendiri. Apalagi istri orang lain. Paham? Nggak boleh dicumbuin. Yang biasanya boleh, nggak boleh. Makanya di base mending pisah aja. Nanti lapor sama Bu Haji ya, Bu Haji saya di mana nih? Gitu. Udah, ini kan laki-lakinya kurangnya dikit nih. Jejer sebenarnya jejer nggak apa-apa, berjejeran nggak apa-apa, tapi jangan bercumbu tadi, paham? Terus apalagi mencaci, bertengkar. Biasanya kalau ibu bapak di tanah air ini biasa bertengkar, nanti di sana diperlihatkan juga. Saya itu punya jamaah macam-macam, kalau saya ceritain nggak selesai kalau saya jembat, ya kan? Kadang-kadang ya Allah udah saya tuturin ini Pak, ini di tanah suci Pak. Memang salah dia itu kiai. Susah banget istri. Iya salah. Astagfirullahaladzim. Ini pasti di dunia. Terus saya tanya waktu iseng-iseng, emang bapak waktu di tanah air dulu suka berantem ya? Apa kata dia itu biasa kayak gitu. Itu di sana diperlihatkan. Makanya sampai tahan. Selama ini berapa sebenarnya? 10 hari ya? 10 hari selama kurang lebih 8 hari tahan, jangan berantem. Kalau di tanah air silahkan. Di sana tahan. Ketika udah jauh Bisa. jangan. Ketika ada yang garain gara-gara biasanya berantem itu masalah apa? Belanja kadang-kadang. Belanja ini kurang diomelin. Itu segala macam deh. Pokoknya banyak masalah. Ya kan, paham ya? Gak boleh motong-motong pohonan di sana, pohonan di sana sampai ada pohon apa main cabut gak boleh. Ada daun petik. Ya main petik aja gak boleh. Ya kan, tangannya jangan geratil. Sampai penting geratil orang. Sil. Usil. Terus apa dicabutin, diprotekin apa? Tapi di sana nggak ada. Untungnya di sana nggak banyak pohon. Kalau di tanah suci Mekah apalagi kagak ada, ya kan? Paham Pak? Nah, ingat ini yang sampai ngapalin ini. Labbaik Allah, coba bareng-bareng. Umma labbaik, kala syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal kalau udah pakai ihram rapi, sampai udah niat tadi, perbanyak talbiyah. Paham nih talbiyah? Kadang-kadang nggak, saya juga heran. Di sini nih haji kagak, umroh kagak, padahal majelis taklim doang. Juga wali mati sopar kagak, di musola itu labbaik Allah, ada nggak kayak gitu? Banyak ya, juga apa-apa juga kan dia pengen tapi nggak tepat gitu doang, ya kan, nggak tepat, ya paham ya? Ini habis itu kita dalam kendaraan nih talbiyah sepanjang jalan, kalau capek ya tidur gitu dong. Sampai talbiyah nggak terus talbiyah terus, apalagi ngambil mikot dari Bir Ali, dari Madinah sampai Mekah. Labbaik Allah sampai Mekah lemas. Kenapa Bu? Banyak talbiyah. Ya Allah, ya kan? Sampai capek tidur. Saya itu begitu Bu. Ini kalau talbiyah paling beberapa kali tuh. Bu, ibu-ibu, bapak-bapak, silahkan. Allahumma lakasumtu. Allah bismika, Allahumma ahya wa bismika. Pengen puasa baik ini mah ujung-ujungnya.
Tidur Bu, silahkan tidur karena kita perjalanan masih jauh. Begitu saya mah. Sopir matikan lampu. Begitu kalau malam. Ya kan? Karena apa? Saya lihat kondisi. Kalau haji pun begitu. Pokoknya jamaah gimana caranya jangan sampai waktu menjalankan ibadah yang rukunnya nggak bisa cuma mengejar yang sunnah. Saya nggak mau seperti itu. Paham? Wes, itu apa namanya tadi? Berhubungan dengan ihram ya, niat segala macam. Sekarang ini tawaf. Setelah itulah kita ibu nyampe ke hotel, nanti biasanya makan dulu. Setelah itu ingat pembimbing Bu Haji Aisyah dan Ibu Haji Khotijah. Nanti kalau di sana usahakan semua jamaah pastikan udah kumpul semua. Tapi di sana ada mutaibnya. Apa mutaib sendiri? Oh ada. Saya kira mutaib sendiri. Iya. Mutaifah. Siapa mutaifah? Siapa tahu dia orang biar saya semua. Enggak apa-apa juga sebenarnya kalau mampu mah. Kalau mampu mah enggak apa-apa, ya kan? Cuma kalau di Madinah emang nggak bisa karena harus bisa. Kalau di Mekah itu bisa aja. Boleh nggak perempuan jadi mutaifah, bimbing laki-laki? Boleh nggak? Boleh aja. Oh itu bukan sholat loh. Iya. Ya bukan. Apa namanya? Subhanallah, walhamdulillah, nggak apa-apa, ya kan? Nah, tawaf itu intinya baca sendiri, nutup aurat harus tadi. Makanya bapak-bapak tadi harus tertutup ya kan? Suci dari hadas. Ibu selama tawaf harus suci dari 2 hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Ya kan? Hadas kecil. Nah, ini misalnya sampean kalau di Mekah itu kan toiletnya jauh. Ya kan jauh harus keluar dari masjid. Ya kan kalau Madinah dekat lah, hitungannya dekat. Tapi kalau Madinah itu tidak ada satupun ibadah umroh yang ada di Madinah itu nggak ada semuanya di Mekah. Singkat cerita, ibu nih ya, misalnya ibu hadas, ini tolong ngomong, jangan diem baik, meneng baik. Karena apa? Kalau ibu meneng walaupun nggak tahu malaikat tahu Bu, sampai batal umrohnya, gitu loh. Udah capek keluarin uang banyak, batal lagi. Jauh-jauh. Misalnya kalau ketut, bilang itu wudu nih truk ini misalnya putar itu prat 3 kali. Ibu tandain di mana ibu ngeprat tadi, ya kan? Di sini langsung bilang sama mutawif, Ustaz, saya pikir apa? Ketut di belakangnya nih. Nanti pasti langsung ada yang ngikutin, ada yang nganterin. Nanti ada yang nganterin. Harus begitu. Bahkan pentingnya mutaib itu begitu. Harus ada mutaib, ada TL itu begitu. Nanti ada yang nganterin, ada atau nungguin semua di sini. Gak apa-apa. Kalau posisi gak ramai, kalau ramai mah pusing juga kita, gitu ya. Nah nanti habis wudu, di mana ibu tadi ngepret di sini mulai. Nerusin, paham? Gak harus ngulang dari nol lagi. Terus caranya tawaf, nih, ini belum tadi caranya ya. Dimulai dari Hajar Aswad. Nih mana kapal Pak? Mas Imam. Gambar kapal. Nah, nih ya, ini Hajar Aswad nih, ya kan? Ini lurusannya ke sana, memojok sana. Ini ada lampu hijau di sana, ya kan? Dari sini niat nawai tutawafal umrah lillahi ta'ala. Kalau nggak ada niat seperti itu nggak apa-apa karena udah niat dari awal. Udah awal tadi. Tapi kalau mau diniatin karena tawaf itu ada banyak. Ada tawaf ifadah, tawaf umrah, ada tawaf sunnah, ada tawaf nada, banyak. Kalau ini kan tawaf umrah. Nah itu tawaf umrah lihat. Ini ngadepin sini, ya kan? Ngadep. Bagusnya memang sunnahnya ngadep ke mana nih? Hajar Aswad. Jangan sahabat ya. Maksud Aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di sini kan kita kegeser ya kan? Makanya nggak usah, cukup wajah doang sama tangan melambai Bismillahirrahmanirrahim, terus dikecup, ya kan? Kecup disunahkan suaranya agak itu ada suaranya ada suara kita agak merasa kalau tapi nggak usah lembek nggak usah begitu juga, ya kan? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Terus jalan kaki kanan
Ya kan? Kaki kanan. Kaki kanan. Tapi saya keburu kaki kiri gimana Kiai? Gak apa-apa. Gak usah balik lagi. Belum balik ketabrak sampai. Kalau kiri sunahnya kaki kanan. Ya kan, melangkah kaki kanan. Bismillah, ya Allahu Akbar. Jalan. Ya kan? Muternya nih. Ini pundak sebelah kiri. Pundak kiri ini sebelah ngadap ke Ka'bah. Ini taruhlah Ka'bah ya. Jalannya begini. Gak boleh mentang-mentang sampai udah apal tawaf terus mundur. Batal. Sampai tawafnya mundur batal. Kalau nggak miring, nggak miring. Misalnya, kadang gini loh. Kadang-kadang ibu kan ibu nih Pak, Bu, sampai tawaf itu udah mikirin diri sendiri aja. Jangan mikirin orang lain aja kadang-kadang. Bojoku nih, istriku mana istriku? Biarin aja, istrinya biar ngikut, pesen aja, Ma. Nanti ayah kemana, ikutin aja. Lah ini ibu lagi tawaf, bojoku nih. Muter. Wes. Ini kalau nggak saya ingatin, ini nanti ada yang seperti itu. Udah, ibu bapak jalan aja. Kalau istri ketinggalan pasti manggil-manggil. Nah itu biar ada mutawifnya. Mutawif itu makanya waktu tawaf usahakan semua pakai sal, ya kan? Semuanya dipakai. Tanda pengenal. Pengenal sampai ID card jangan lupa. Kalau sampai mau nyium Hajar Aswad Pak, nanti jangan waktu tawaf itu, suatu nanti aja di waktu lain. Kalau ibu nggak usah pengen nyium Hajar Aswad nggak usah, ya kan? Karena mama dorot Bu, banyak madorot. Jamaah saya pernah pengen banget nyium Hajar Aswad, masya Allah, kalungnya hilang, ya kan? HP-nya hilang. Dia kenapa nggak ngomong sama saya waktu itu? Dia saya omelin juga, dia nangis dan bilang, tapi dia bisa nyium Hajar Aswad. Kalau pengen saya larang, ibu-ibu nggak usah nyium Hajar Aswad. Kagak ada wajib-wajibnya. Nyium Hajar Aswad itu kagak ada wajib-wajibnya, enggak, sunah doang. Dan itu kalau madorotin jadi haram. Ibu kalau nyium Hajar Aswad, muter nih, kadang-kadang dimanfaatin oleh banyak orang. Mohon maaf, ibu nanti digerayangan. Digerayangin apa digerayangan? Udah kebetul. Digerayangin sampai karena ibu fokus apa namanya ini? Hajar Aswad. Hajar Aswad sampai digerayangin nggak terasa. Wow, yang gerayangin menikmati. Paham ini? Makanya ini jauh usah, kecuali bapak-bapak. Ini kelihatannya masih muda-muda itu, paling muda. Silakan, bisa caranya. Paham ya? Yang penting Anda tahu caranya. Ini kalau saya ngajarin lama juga nih, ya kan? Intinya nih, udah ya. Ini tawaf. Berapa ini udah mulai nih? Bismillahirrahmanirrahim. Sini puter, seret, ya kan? Tapi kalau bulan-bulan sekarang ini mulai nggak terlalu rame. Kalau Januari, Februari itu rame banget tuh. November itu tambah bulan Oktober, November itu sepi. Ya nggak terlalu sepi, maksudnya enak lah gitu. Kalau ibu kalau misalnya sepi, mau tahu aja yang mendekati Ka'bah biar cepat. Jangan terlalu sepi. Saya pengen dapat pahala gede paling sini. Nggak benar, nggak ada kayak gitu. Iya kan? Paham? Ya kayak orang puasa aja loh. Orang puasa kan kita disunahkan takjil. Takjil menyegerakan. Takjil iftar itu loh, menyegerakan berbuka. Terus saya pengen dapat pahala banyak, saya nanti bukanya jam 10 malam. Tambah gak dapat pahala, sunah maksudnya. Paham ya? Itu berapa kali? 7 kali. Di sini Bismillahirrahmanirrahim, nanti di rukun Yamani ada lagi yang lain Pak. Nah, ini kan Hajar Aswad, ini rukun Yamani. Di rukun Yamani. Rukun Yamani ini nanti ibu juga mengambil lagi, bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim tanpa dikecup. Bismillahirrahmanirrahim jalan. Terus dari rukun Yamani ke sini, kalau dari sini, ini doanya ada di buku-buku itu. Ya kan, subhanallah, walhamdulillah, itu banyak. Itu doa nggak harus hafal sampai. Baca aja, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang dilakukan kanjeng Nabi. Dan Nabi sampai rukun Yamani, takbir lagi, istislam lagi. Bismillahirrahmanirrahim sampai sini doa sapu jagat. Gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
sampai sini. Kalau memang berdesak-desakan ya dapatnya banyak. Tapi kalau memang nggak terlalu desakan, sekali udah cukup udah sampai sini. Paham? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampai sini itu istislam lagi. Bismillah, ini baru berarti satu kali putaran. Terus istislam lagi di Hajar Aswad. Bismillah ya Allah Akbar, kecup lagi, jalan lagi. Kedua, ketiga, sampai ke 7. Ingat, sampai di 7 terus ke sini Pak. Jangan sampai belum 7 larinya ke sini. Ini berarti kurang. Jadi ibu harus ke sini, di sini nih. Arahnya sini. Nanti habis itu sholat di belakang makom Ibrahim. Oh, sholat makom Ibrahim terlalu padat nih, rame. Di mana aja? Di mana aja boleh. Yang penting, dan itu sunnah. Namanya sholat apa? Tawaf. Sholat sunnah tawaf. Usolli sunnat tawafi rakaatan lillahi ta'ala. Di mana aja. Tapi utamakan itu di multazam nih. Kalau nggak bisa, di mana aja. 2 rakaat, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Saya nggak hafal kayak kuliah saya nggak hafal. Saya hafal yang kulhu doang, nggak apa-apa. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu balik. Kulhu baik. Ujung-ujungnya sama malaikat pasti kulhu lagi. Ya kan? Paham nih? Nggak masalah. Kulhu juga nggak hafal, nggak apa-apa. Yang penting Al-Fatihah aja. Al-Fatihah, amin. Sampai hafalin aja. Rakaat pertama Yasin. Allahu Akbar. Yasin doang. Rakaat kedua Toha. Masa nggak hafal Yasin sama Toha doang? Paham nih? Habis itu minum air zam-zam sunnahnya. Terus dilanjutkan rukun umroh yang ketiga, yaitu sa'i. Sa'i itu bukan lari-lari kecil, bukan. Tapi sa'i itu jalan dari Sofa ke Marwah. Dan sa'i ini, Bu, dimulai dari Sofa. Ya, ini sa'i, ini Sofa, ini Marwah. Sofa ke Marwah satu. Ya kan? Contohin. Marwah ke Sofa 2, gitu. 3, 4. Diakhiri di mana? Diakhiri di mana, Bu? Yang belum pernah umroh nih. Diakhiri di mana? Di Marwah lah. Di Marwah. Nih, ini kan di Sofa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan putaran 1 ini tutup 1 loh. Ada, Bu. Itu ada orang kayak begitu. Ini tai kagak selesai. Saya nanya, tadi perasaan udah selesai apa sih itu? Kan 1 per 1 Kiai. Astagfirullah, siapa yang ngajari? Makanya kalau lagi manasik mau dulu. Jangan waktu manasik tidur tuh efeknya capek sendiri. Tapi sah nggak? Sah juga. Tapi ya capek doang, kagak dapat pahala juga. Paham? Nah, nanti apa sih, Bang? Itu ke apa namanya? Di terus. Yang terus. Yang apa namanya? Sa'i terus. Terus sa'i. Nah, ini kan ada sa'i ini ceritanya filenya udah lama ini dulu ya. Ini ada pilar hijau, Bu. Ada coba satu lagi pilar hijau ada nggak? Oh, nggak ada ya. Ada pilar hijau. Nah, itu nanti ketika ada pilar hijau yang kurang lebih itu panjangnya kalau nggak salah 40 meter, ya kan? Bapak. Kalau ibu nggak, bapak disunahkan untuk lari-lari kecil. Ya kan, sambil berdoa, Rabbifir warham wa'fu wa taqarrab wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallah al-azu al-akram. Apa enggak? Enggak usah dihafalin. Ya kan? Kenapa saya hafal? Karena biasa gitu. Sering, ya kan?
Aduh saya gak usah diapain. Ibu bapak lari aja. Ibu gak usah lantai ikut lari. Ini kadang-kadang ibu ikut lari, kagak ada sunnahnya ibu lari. Yang sunnah bapak-bapak lari. Ibu bapak lari-larinya juga gak usah terlalu kenceng. Lari, ya Allah, sprint itu mah. Ini dikaranya kalau lari cepat nih surganya makin cepat. Kalau surganya makin cepat mati juga ujung-ujungnya. Ya kan? Pus, enggak, biasa aja gini. Ya, ibu-ibu jalan aja. Ya kan? Nanti kalau ada motor war'a ikuti. Itu di pilar hijau, bolak-balik itu caranya. Kalau udah 7 kali, nanti ta'alul. Mas Yo. Terus akhirnya ta'alul. Ya kan, ta'alul itu menghalalkan segala yang diharamkan tadi. Yang diharamkan tadi loh. Itu boleh ta'alul minimal 3 helai rambut. Klik gitu. Tapi gak usah dihitung 3, 1, 2, 3 minimal. Dan bagusnya cukur habis. Tapi saya pesan Bu, Pak, silakan cukur habis, tetapi umroh yang pertama jangan cukur habis. Rakaat kedua umroh yang kedua atau mau pulang, silakan dicukur habis. Kalau udah terakhir botak semua. Bapak-bapak, ibu-ibu enggak? Nanti ibu mau cukur bayar. Masya Allah, tiba-tiba istri suaminya dibuka. Kalau ibu nggak usah dicukur. Cuma terus yang kedua, masalah mencukur ini, yang boleh mencukur perempuan sama perempuan atau suaminya, paham ya? Suaminya sendiri, bukan suaminya orang bujune mau. Terus waktu nyukur, Bu, ini jangan dikeluarkan rambutnya. Kalau sampai dikeluarkan itu kena dam. Jadi gini kan, ini kan pakai produk tuh. Nah itu di sini aja nih. Yang nyukur juga tangannya yang masuk, gitu. Tangannya yang masuk, suaminya kayak apa tuh? Cukur. Jangan kadang-kadang ada ibu-ibu teh pengen cepet dicukur, rambutnya dikeluarin. Nih. Ya kan? Gak boleh. Karena apa? Belum dicukur berarti belum tahalul. Paham? Jadi kelihatan rambut gak boleh ibu-ibu. Gitu. Paham? Nah kalau udah cukur, ingat umroh pertama, wes cukurnya setengah aja deh, gitu. Atau 3 lembar tadi. Nanti kedua separuh gitu kan misalnya. Yang ketiga misalnya umroh 3 kali dari Taim. Pertama kan dari Lam, 2 nanti dari Cirona, 3 dari Taim misalnya. Nanti naik taksi sendiri. Silakan. Bayarnya 10 real. Ya kan? Tergantung. 10 real itu kalau banyakkan orang. Kalau sendiri mahal, ya kan? Naik taksi. Nah, setelah ta'alul, semua keharaman tadi udah selesai. Ibu, ini mati udah kasih selesai lihat ini. Udah selesai benar ya? Mati benar. Alhamdulillahnya. Nah, habis itu Pak, udah selesai kan? Tahalul berarti suami istri yang tadinya nggak boleh hubungan badan boleh. Makanya kadang-kadang orang itu punya perasaan selama umroh nggak boleh hubungan suami istri, salah. Selama umroh maksudnya selama perjalanan itu, selama berihram maksudnya. Selama berihram itu memang nggak boleh yang tadi hubungan suami istri. Tapi kalau udah selesai tahalul boleh. Yang penting bojone dhewe. Paham? Tapi kan masalahnya ini kayak kita nih perempuan sama perempuan, laki sama laki, perempuan nanti bisa kong kali kong. Cincai aja. Ini gantian. Bilangnya kalau saya begitu Bu, kamar saya biasa dijadikan kamar barokah. Saya tawarin siapa yang pengen barokah gitu. Ya kan? Suami istri, udah nanti kita semuanya ke masjid, dia nggak ke masjid, ya kan? Saya bilang jangan lama-lama tuh ya. Gitu.
Paham? Ini yang suami istri boleh. Itu berarti pelaksanaan manasik udah selesai. Ini saya coba berbunyi. Saya capek ini ya. Masih mau? Ini sampai jam berapa ini? Selesai. Sampai dulu ini. Tanya jawab. Ada yang ditanyakan. Di luar tema nggak apa-apa. Yang penting sekitar umroh. Gak usah kemana kayak yang Tuhan coba bayar utang. Gak usah ditanyakan. Ya kan? Selain apa masalah umroh ada yang ditanyakan yang tadi yang nggak paham yang saya sampaikan. Ada? Ya silakan. Ibu siapa? Lydia. Panggilnya Bu Dia. Bu Lydia. Lydia. Oh iya. Gak ada kadonya? Lydia kado. Ayo Bu Lydia apa? Tadi kan di kalau ya gunting itu kita bawa gunting sendiri sih atau? Iya. Makanya nggak semuanya bawa gunting semua. Tapi yang bawa gunting itu mutawifnya itu harus bawa. Kalau saya itu selalu saya taruh di tas. Karena jamaah-jamaah itu. Terus gini misalnya nggak ada yang bawa gunting, boleh tahalul di luar. Tapi kan misalnya boleh nggak tahalul di hotel? Boleh. Yang penting harus tahalul itu. Tapi sebelum potong rambut berarti keharaman masih berjalan. Paham? Harus dijaga. Di hotel baru digunting. Usahakan yang gunting itu yang udah pernah umroh. Makanya mutawifnya nanti tergantian gunting begitu. Gitu ya Bu Lydia? Ya. Satu lagi. Apa? Kalau bajunya berarti warna putih ya? Usahakan nanti yang waktu umroh baju yang disediakan oleh Nahdlatul biar seragam. Ya biar seragam. Waktu umroh itu biar kelihatan seragam. Nanti kalau selain mau kena itu ya. Nanti kalau selain itu bebas, ya kan? Waktu bapak ibu pengen sholat di area Ka'bah, terserah itu mah pakai baju apa aja. Tapi waktu umroh usahakan seragam. Terus sal jangan lupa, jangan sampai nggak dibawa. Nanti sal itu kehidupan sampean. Kalau sampai di ini Pak Bu mana Bu ini? Ya. Itu nanti hotelnya di mana? Meridian Tower sama datangnya. Oh nanti di Meridian Tower berarti nanti ibu ada shuttle bis, ya kan bareng aja, ya kan? Terus jangan malas-malas di sana. Pokoknya bareng aja tuh, ya kan? Misalnya ibu pengen banget ke masjid, yang lain pada malas-malasan ngajak minimal 2-3 orang, jangan sendirian aja. Biarin saya sendirian hilang nggak apa-apa, hilang benar. Ngomong begitu bisa hilang benar. Lah, loh ngomong begitu Bu, nih ada orang teman saya tuh, kayak saya yang bolak-balik ke sana, itu dia pembimbing juga. Dia merasa kalau kecuali saya, kalau begitu, kecuali saya, apa yang terjadi? Dia waktu mau balik ke hotel tidak bisa balik. Itu saya sebut Ustaz Fulan deh. Saya kan sebagai pembimbing juga nih, dia sebagai mutawif waktu itu. Kenapa ini kemana aja ini kagak balik-balik? Sampai sore saya cari itu udah gak ada. Akhirnya dia pulang. Ya Allah, saya bingung. Bingung gimana sih? Iya, setiap saya keluar di situ pintu ditutup. Ini ditutup. Perasaan itu kayak dia gak bisa pulang aja. Muter aja. Padahal dia udah bolak-balik ke sana. Paham? Apalagi yang belum pernah ke sana. Jangan sampai ngomong tadi, udah saya mau sendiri, hilang gak apa-apa. Hilang beneran ya. Wassalam sampean. Iya kan? Paham nih? Iya. Nah, ada lagi bapak-bapak nanya. Ini ya, kan ayah tadi bilang sewaktu tawaf harus suci dari hadas besar, hadas kecil. Kalau sa'i kan belum ada yang nanya. Ya, kalau sa'i nggak punya hadas berhadas nggak apa-apa. Kalau sa'i kentut Nggak apa-apa. Kalau sholat udah lagi. Maksudnya nggak usah diulang. Iya, nggak usah diulang. Sa'i nggak perlu suci, ya kan? Sampai tempat tutup ya. Oh ya, waktu tawaf tadi kan harus punya wudhu terus. Gimana kalau saya udah dong di air? Jadi setiap beberapa detik pasti ngepret saya. Langsung. Pret. Pokoknya 2 langkah ngepret deh. Itu udah dol pokoknya. Kalau seperti itu apa? Maka dia itu
masuk kategori daimul hadas. Daimul hadas itu sampai nggak apa-apa, walaupun sambil tawaf prapret 1000 kali, orang apa-apa, ya kan? Tapi kalau misalnya 3-4 kali ternyata udah nggak ngepret, berarti batal tawafnya. Sampai harus wudu biasa, karena sampai udah nggak, ini kotoran yang keempat saya udah nggak ngepret lagi ya, berarti batal. Jadi kalau orang yang prapret itu batalnya kalau nggak ngepret. Nah, ya ini berarti punya hukum ini. Tapi kalau punya hadas, ini punya suci terus, kalau batal kalau betul batal kan gitu. Pret. Waktu pas itu ini nggak ada pret ya, berarti batal terus sampai wudu terus sampai lanjutkan lagi. Seperti orang tua biasa. Ini tadi belum saya sampaikan. Ada lagi? Kalau lagi tawaf tuh kan suami istri kadang-kadang nggak mau pisah tuh, menempel gitu. Gimana apa harus? Oh iya, makanya di sana selama ini istri saya itu berarti ibu. Istri saya itu nanya sebenarnya udah tahu, bukan nggak tahu. Jadi karena bolak-balik juga. Jadi dia biar ibu, karena saya kadang-kadang menyampaikan. Pak. Makanya saya itu kalau ngasih manasik ditemenin istri begitu. Karena ada sesuatu yang belum saya sampaikan, Pak. terus ibu-ibu nggak mau nanya juga nanya gitu. Emang saya lihat bapak-bapak ibu-ibu di sini nggak ada yang punya masalah kelihatannya. Nah, makanya istri saya nanya gitu. Nah, gimana? Makanya wudunya ngikut madhab Imam Malik. Imam Malik itu wudunya umur ini wajib. Umur, istinsak, ya kan istinsak. Terus nanti semuanya sama. Rawas telinga. Ya, rambut itu wajib di semuanya. Kalau Imam Syafi'i kan sebagian aja. Kalau dalam madhab Imam Malik itu semuanya. Nah, kalau Imam ini kena apa sih ya? Ini kotor ya, Pak? Tahu lah katanya tadi. Yang mana tadi? Nah, habis surat udah telinga, kaki dah. Artinya apa? Nanti yang membatalkan wudu dari Imam Malik itu bersentuhan laki perempuan gak batal. Gitu. Karena yakin susah sekali sampai menghindari tidak bersentuhan tangan. Susah sekali. Sampai seali-alinya susah. Saya aja sengaja pengen gak dikesentuh, susah Bu. Laki-laki apalagi kan tuh gak mungkin. Gak mungkin. Kadang-kadang kita udah hati-hati dari belakang itu perempuan dari Afrika nabrak kayak, ya kan? Kalau kita kesentuh, ya sampai kesentuh wudu stres sampean. Makanya nanti kalau itu wudunya pakai mama. Nanti biar bersentuhan laki sama perempuan tidak batal. Itu darurat aja. Kalau selain itu tetap batal. Paham ya Bu ya? Ada lagi yang nanya? Iya Bu, silakan. Kalau udah pernah umrah pertama, ini umrah kedua, harus praktek-praktek nggak ya kalau Praktek itu sunnah. Walimatus safar itu sunnah. Iya. Nah, iya benar. Walimatus safar itu sunnah. Ya toh? Makanya nggak harus walimatus safar bolak-balik bangkrut juga. Ya kan undang apalagi 100-200 orang masih berkat semuanya, pusing kita. Nggak harus, nggak. Ya ngomong aja sama tetangga, ya kan? Udah saya mau berlaku begitu aja, gitu. Nggak wajib. Walimatus safar wajib, ora wajib. Ya. Silaturahmi aja. Kalau bisa nih, bisa aja bareng-bareng. Walimatus safarnya biar ngirit bareng-bareng. Bareng-bareng bertiga nih di rumah saya aja, udah begitu. Nanti saya sumbang apanya, itu bisa. Ya Bu ya, begitu ya Bu. Beres. Ada lagi yang nanya? Bapak-bapak ini nggak ada pertanyaan benar. Bapak tadi nggak nanya. Yang lain, mumpung di sini. Tapi sampai nggak apa-apa. Kalau mau nyatet nomor telepon saya, silakan dicatat di situ Pak Imam. Di komputer Pak. Nanti kalau ada masalah saya siap walaupun yang penting jangan di waktu saya ngaji. WA nanti saya jawab. Misalnya ibu lagi bingung di sana,
Ini nggak masalah, sebut aja. Saya jamaah Nahdlatul, gitu aja. Walaupun saya nggak ikut, saya jamaah Nahdlatul ini saya bingung ini gimana, nanti saya akan jawab. 0852 di mana? Dah, mati. 0812 Ini masih selesai, Mbak ya. Nggak bisa, Pak. udah ya. Coba dibuat aja, dibuat aja, dibuat aja, balik aja ke buat. Dibuat, biar nanti dicatat. Saya dengan senang hati, Ibu